di Goa Sunyaragi. Jadi Goa Sunyaragi didirikan pada tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Di bangunan tersebut banyak terdapat ruangan yang memiliki kegunaan masing-masing. Gua Sunyaragi merupakan salah satu benda cagar budaya yang berada di kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Objek cagar budaya ini berada di sisi jalan bypass Brigjen Darsono, kota Cirebon. Nama Sunyaragi berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang artinya raga. Keduanya adalah bahasa Sanskerta. Tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Nah, yang paling menarik dari Gua Sunyaragi ialah bentuk bangunannya yang dihiasi oleh batuan karang hampir di setiap titiknya. Gua Sunyaragi dibangun dengan menggabungkan beberapa ornamen, yakni Islam, Hindu, dan Tiongkok, dan secara keseluruhan menggunakan konsep zaman kerajaan pada masanya. Gua Sunyaragi dihiasi dengan motif wadasan dan megamendung. Nah, motif wadasan dan megamendung diyakini merupakan simbol kehidupan. Mega melambangkan langit atau udara, wadas yang berarti batuan melambangkan bumi. Halo everyone. Nah, sekarang kita udah sama narasumber. Nah, coba Kak kenalin dulu Kak, namanya siapa? Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Iksan Tia Setiawan, bisa dipanggil Iksan aja. Oke, panggilnya Iksan, jangan sayang. Oke. Lanjut. Oke, first question deh. Oke, dari pertanyaan yang mendasar ya Kak. Jadi awal mulanya Goa Sunyaragi itu apa sih? Kalau Gua Sunyaragi ini fungsinya aja dulu ya. Sunyaragi ini diambil dari dua kata, yaitu sunya yang artinya sunyi dan ragi yang artinya raga. Jadi pada zaman dahulu Gua Sunyaragi digunakan sebagai tempat mensunyikan raga. Nah, asal mula dibangun Gua Sunyaragi karena sebetulnya Sunyaragi adalah taman pengganti dari keraton. Karena pada zaman dulu pada masa Sunan Gunung Jati ada namanya Taman Kaputren Nurgiri Saptarengga. Lalu setelah wafat Sunan Gunung Jati, Taman Kaputren Nurgiri Saptarengga diubah menjadi sekarang makam Sunan Gunung Jati, tempat wisata ziarah. Lalu setelah itu, setelah keturunan Sunan Gunung Jati berinisiatif membuat taman baru, jadilah Taman Kaputren Panyepi Raga ini. Jadi Goa ini tuh berdirinya sejak tahun berapa? Kalau gua ini berdirinya tuh dibangunnya oleh keturunan dari Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Pakuwati I pada tahun 1596, dibangun dengan 3 tahap pembangunan sampai tahun 1788. Tahun pertama itu 1596 oleh Pangeran Mas Zainul Arifin, tahap kedua tahun 1703 oleh Sultan Jamaluddin atau Pangeran Kararangan Arya Cabon. Terakhir tahun 1788 oleh Sultan Matangaji atau Sultan Sapili. Berarti udah cukup lama juga ya? Sudah 400 tahun yang lalu. Wow, udah lama banget. Kan cukup lama. Tapi emang lama. Di sini ada berapa gua? Di sini ada sekitar 10 gua, dimulai dari depan ada gua pengawal sama gua Simayang. Masuk ke dalam di sini ada sekitar 4 gua lagi, ada gua Pawon, gua Lawa, ada gua Peteng dan juga gua Langse. Atasnya ada cukup gua Puncit, ke bagian belakang ada gua Arga Jumut, ke bagian sampingnya lagi ada gua Padang Hati sama gua Kelanggengan. Itu baru gua-guanya aja, belum sama patung-patung, belum sama monumen-monumen, belum sama pelataran-pelataran, dan ini mandi seperti ini belum termasuk juga. Biasanya ada kegiatan nggak di Gua Sunyaragi? Kalau kegiatan tempat wisata utamanya sebagai tempat wisata zaman sekarang, kalau zaman dulu masih bersemedi, tapi di Gua Sunyaragi juga masih diperbolehkan untuk digunakan sebagai menyaksikan raga juga, untuk bertafakur di sini, untuk pengajian tarawih ya di sini masih bisa, tapi dengan syarat izin dulu ke pengelola, ada perizinan dulu dengan tujuan apa kita di sini bertafakur atau bersemedi, takutnya menyimpang ajarannya. Contohnya misalkan digunakan sebagai tempat pesugihan kan nggak boleh, kalau tempat berdoa masih boleh.
Nah, selain di area Gua Sunyaragi situsnya, di bagian depan juga ada namanya panggung budaya, digunakan sebagai tempat acara pentas seni kebudayaan Cirebon seperti tari topeng, tari sintren, wayang pun bisa diadakan di sana. Jadi untuk umum juga bisa. Makanya tadi ada tempat di tulisan Gua Sunyaragi, ada panggung sama ada tribun buat menonton di sana. Kayak tribun. Berarti emang suka ada pertunjukan gitu. Itu ada pertunjukan juga. Biasanya malam-malam. Pada tanggal tertentu atau Kalau dulu sebelum pandemi sering diadakan sebulan sekali oleh pihak Sunyaragi, cuma karena sekarang setelah pandemi belum diadakan lagi sama sekali. Mungkin barangkali untuk sanggar-sanggar yang mau ujian akhir acaranya di Gua Sunyaragi diperbolehkan. Karena kan bisa kalau sanggar kan kalau ujian akhirnya tarik, misalkan acara seni bisa di Gua Sunyaragi. Untuk acara-acara lain juga masih bisa. Kemarin hari Minggu baru ada acara komik, itu Festival Budaya Bazar juga dari kampus IAIN. Kemarin di panggung budaya. Balik lagi ke sejarah. Ini kan tadi udah 400 tahun yang lalu. Jadi bangunan itu masih alami 400 tahun yang lalu atau sudah ada direnovasi ya? Sudah ada pembaruan? Oke, kalau material utamanya sebelum ke akhir tengahnya, Gua Sunyaragi dibangun menggunakan batu karang laut yang diambil dari pantai selatan Gunung Kidul. Oh, dari Ya? Enggak, Gunung Kidul, Yogyakarta kan. Ini pantai selatan, ini bisa batu karang semua. Ini masih asli, batu karangnya belum pernah diganti dari 400 tahun yang lalu. Udah pernah dipugar, tapi tidak diubah sama sekali, hanya ditopang saja bangunan-bangunannya. Takutnya kalau misalkan nggak dipugar, nggak direnovasi, nggak diperbaiki, bangunan tidak akan bertahan lama. Kemudian kan rubuh juga kan, karena bangunan 400 tahun yang lalu. Jadi tidak diubah, tidak ditambahkan, hanya diperbarui bagian penopang-penopangnya. Tapi kalau misalkan material utama Gua Sunyaragi kebanyakan seluruhnya 80% belum pernah diganti dari 400 tahun yang lalu. Berarti memang awal dibangun tuh memang bentuknya tuh sudah seperti ini ya? Iya, seperti ini, belum pernah diubah. Karena kalau diubah pun ada aturan dari cagar budaya. Jadi dari zaman dulu 400 tahun yang lalu bentuknya tidak diubah sama sekali, masih seperti ini. Mungkin dari kakaknya sendiri nih, yang harus kita ketahui dari sini tuh apa sih? Kalau misalkan saran saya untuk tentang Gua Sunyaragi, keunikannya di sini karena jarang sekali ada bangunan di tengah-tengah kota yang terbuat dari batu karang laut. Apalagi di Cirebon adalah pantai utara, dan pantai utara tidak memiliki batu karang, diambil dari pantai selatan. Begitu unik, bisa lihat batu karang disusun sedemikian rupa, walaupun batu karang tidak berbentuk. Jadi dengan batu bata yang tinggal tempel, jadi batu karang kan harus membentuk kayak puzzle, kayak nyusun puzzle. Itu yang unik dari Gua Sunyaragi. Dan pada zaman dulu bukan zaman dulu, sampai sekarang di Gua Sunyaragi ada 2 pintu, 2 lorong, yang dimana pintu tersebut bisa menembus ke Mekah sama China. Itu menjadi daya tarik tersendiri untuk para turis ataupun para pengunjung yang datang di Gua Sunyaragi. Karena di sini selain tempat wisata sejarah, wisata ziarah juga bisa. Di sini buat spot-spot foto Instagramable juga bisa. Instagramable banget nih. Karena jarang kapan-kapan lagi kalian datang ke tempat backgroundnya batu karang laut di tengah kota. Dulu datang dulu. Tuh, main-main ya ke Gua Sunyaragi. Khususnya orang Cirebon yang belum pernah tahu apa sih Gua Sunyaragi itu, ada apa sih? Bisa buat healing. Betul. Yang banyak pikiran, yang pusing sama skripsi, cus ke Gua Sunyaragi. Kalau kalian mau piknik bawa makanan, bawa tikar, di depan ada tempat di tempat rumput-rumput boleh digunakan di sana buat makan-makan, buat foto-foto juga bisa. Udah affordable, instagramable, tunggu apa lagi? Cus. Oke, itu dia perbincangan kita tentang Gua Sunyaragi. Jadi semoga yang lain bisa ngambil manfaatnya dari perbincangan kita. Kita tutup bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.